Dan ini masuk ke berapa? 15 ya? 15 apa 16 kita nih? 15 ya? Ramadan. Apa namanya? Mungkin pertengahan jalan ya kita Ramadan kita, dan mudah-mudahan masih sehat dan bisa tetap produktif aktivitas, produktif belajar, produktif berkeluarga, produktif semuanya ya, terutama ibadah Ramadan. Baik, ini baru 80 partisipan, kemarin alhamdulillah 150 ya, BCR, Mbak Devi, Bu Devi. Untuk pagi ini kita akan coba belajar dan kita sama-sama diskusi tentang publikasi ya, tentang publikasi. Jadi bagaimana riset kita, tulisan kita, hasil dari misalnya disertasi atau tesis atau skripsi kita, atau mungkin penelitian kita, para dosen ya, kan ada kewajiban meneliti dan harus publish. Misalnya sekarang sudah menjadi rahasia umum bahwa beberapa kewajiban akademisi, dosen dalam hal ini dosen maupun mahasiswa ya, mahasiswa S3 atau S3 S2 begitu. S1 mungkin belum diwajibkan publikasi, tapi ada beberapa kampus sudah mewajibkan ya. Cuma S3 terutama S3 S2 yang mana karena kewajiban itu kemudian misalnya ya, ada yang sedang S3 menambah 1 semester gitu ya, atau nambah bahkan lebih dari itu. Karena apa? Karena kewajiban publikasinya belum terpenuhi, sehingga menjadi challenging tersendiri ya, tantangan sendiri. Karena apa? Karena ya kuliah sudah selesai, mata kuliah sudah habis, tapi tidak bisa maju ke tahap selanjutnya, misalnya sidang. Ada beberapa sidang ya kalau di S3 itu. Nah, itu kita berdiam diri saja karena menunggu publikasi kita yang masih belum dapat surat penerimaan gitu ya. LOA itu menjadi ini ya, letter of acceptance itu menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu gitu ya. Terutama publikasi yang sifatnya jurnal internasional dan bereputasi. Sekarang kita seringnya banyak ramai dengan Scopus ya. Padahal sebenarnya bukan Scopus saja, sebenarnya ada Web of Science, ada yang lain. Jadi nah itu satu. Yang kedua juga yang problem para dosen, misalnya terutama yang sudah doktor, yang sudah waktu pengabdian sebagai dosennya sudah cukup, sudah senior, sudah menuju tahap final, tahap akhir, yaitu guru besar, profesor misalnya, ataupun dari lektor ke lektor kepala, naik tahap. Nah itu ada beberapa kewajiban yang sifatnya publikasi. Nah, dan sebenarnya sudah banyak. Nah, sudah banyak misalnya kalau kita di YouTube gitu ya, atau di banyak seminar-seminar, itu sudah banyak sebenarnya. Tapi ini saya ingin perspektif lain ya, maksudnya yang saya sampaikan ini strategi publikasi yang hari ini akan saya sampaikan. Ya, sudah mulai ini sudah 100 lebih ya. Adalah berdasarkan pengalaman saya, gitu ya, berdasarkan pengalaman saya. Saya sudah bisa share, sudah ya. Baik, misalnya nih ya. Oke. Kita ini santai saja ya. Saya tidak akan terburu-buru dan kita niatkan sama-sama belajar, kita diskusi sehingga kita bisa saling belajar. Oke, ini sudah terlihat screen saya? Sudah, Pak. Oke. Oke, kita contoh misalnya ya.
Nih, ini adalah portal atau web yang beberapa yang sudah terbiasa ya, yang sudah berlangganan mungkin yang sudah berlangganan, tapi banyak yang tidak berlangganan, yang kampusnya belum berlangganan Scopus, maka tidak bisa akses. Nah, ini Scopus nih, jadi scopus.com, nanti teman-teman bisa sambil sama-sama bisa sambil ikuti boleh. Terutama untuk yang berlangganan ya, karena Scopus ini langganan ya, jadi untuk untuk punya akses ke sana, misalnya teman-teman ada yang mau memetakan dengan bibliometrik, nah itu ambil metadatanya dari sini, dari Scopus ini, dan itu harus langganan. Masalahnya adalah tidak semua kampus ya berlangganan, karena lumayan juga mahal berlangganan Scopus. Jadi biasanya institusi yang langganan itu, dan tidak semua kampus. Misalnya saya sekarang mengajar di Tazkiyah, dan Tazkiyah belum berlangganan ya. Beberapa kampus swasta misalnya itu belum, bahkan beberapa yang negeri juga belum berlangganan. Tapi biasanya kampus-kampus besar misalnya itu UI, PB itu atau UNER itu berlangganan biasanya. Kenapa? Karena banyak mahasiswa dan dosennya kan, jadi jadi relatif lebih murah gitu ya. Per orangnya itu jadi lebih murah dibanding satu kampus yang sedikit mahasiswanya, dosen sedikit, jadi hitungannya mahal per orang gitu. Nah, ini contoh ya, ini aplikasi portal Scopus, misalnya kita lihat yang Indonesia ya, kita batasi di Indonesia. Saya belum masuk ke ininya, saya belum akan masuk ke materinya, nanti belakang ya, sebentar. Kita lihat dulu misalnya. Oke, nah misalnya ini ya, oke, misalnya ini kita cek ini sebentar. Baik. Nah, Bapak Ibu, teman-teman. Nah, ini misalnya beberapa tulisan yang sudah pernah saya tulis di beberapa jurnal yang terindeks Scopus. Jadi Scopus itu bukan jurnal, tapi Scopus itu pengindeks. Jadi ini basic dulu ya, karena beberapa ada yang mahasiswa S1 ini. Jadi Scopus itu bukan jurnal, tapi itu adalah pengindeks. Nama jurnalnya mungkin jurnal BI, jurnal GMOF ya, atau jurnal Studi Islamika UIN misalnya, atau di Emerald kalau di ekonomi Islam itu ada jurnal Islamic Marketing. Nah itu kan nama jurnalnya. Tapi kalau Scopus itu pengindeks, sama dengan Sinta. Sinta itu pengindeks ya. Nah ini misal contoh ya. Nah nanti gitu ya, atau siang ini kita akan belajar berdasarkan pengalaman saya terbit di sinilah, begitu kira-kira ya. Nah, dari 39 atau sekarang 40 kira-kira, ada berapa yang sudah diterima? Ada 40 lah, saya sebut 40 dokumen yang sudah saya terbitkan ini. Itu ada pengalaman-pengalaman tertentu yang sifatnya tips trik gitu ya, biar bisa cepat gitu ya, gitu. Jadi teman-teman ya kalau lihat di ininya mungkin beberapa ada ya, di YouTube juga banyak kan bagaimana publikasi Scopus gitu ya. Nah, tapi saya akan berikan tips triknya agar lebih mudah atau lebih cepat atau lebih lebih lancar gitu ya, terutama untuk tadi yang sedang perlu gitu ya, sedang perlu publikasi ini. Karena apa? Karena kembali lagi sekarang itu akademisi terutama secara global, secara internasional dia tidak melihat ini dari kampus mana, ini dari mana, bukan begitu. Tapi salah satu yang utama adalah dia akan mengecek Anda akademisi dari mana, dari Indonesia, kampusnya apa? Oke, kampus A gitu ya. Nah, dilihat, di search apakah di Web of Science atau di Scopus atau di Google Scholar. Yang paling simpel kan Google Scholar ya. Google Scholar itu mungkin semua orang sudah para akademisi, dosen, mahasiswa itu biasanya sudah ini. Jadi dia akan cek
lalu diketik namanya, gitu ya, diketik namanya, lalu berapa ininya, H-indeksnya berapa, ya, gitu. Dia akan lihat H-indeks biasanya. Jadi H-indeks itu apa? Saya jelaskan sedikit ya, mungkin ada yang sudah paham, ada yang belum paham. H-indeks itu cara ngitungnya adalah, ini sebelum ke strategi ya, ini karena ini berkaitan juga nanti. H-indeks itu cara menghitungnya adalah, H-indeks saya tuh Google Scholar-nya 35 sekarang nih ya, 35. Apa artinya? 35 artinya berarti ada 35 artikel yang minimal disitasi 35 kali. Gitu ya. Jadi ada 35 artikel saya yang disitasi 35 kali. Gitu. Jadi kalau kita lihat di sini nih sampai sini nih, coba. Kemudian 42, 40, 35. Nah, sampai sini nih berarti. Sampai sini, sampai 35 ini. Nah, saya akan naik 36 kalau artikel yang ke-36 ini 36. Jadi di sini 36, 36, 36, 36. Nah, itu maka indeksnya 36. Jadi tidak mudah untuk naik H-indeks karena bukan hanya sudah terbit menulis di Scopus, bukan, tetapi Anda berdampak tidak dibaca nggak sama orang, dan setelah dibaca disitasi nggak, karena kan ada yang jadi nggak selesai. Misalnya gini, Anda sudah nulis, setelah nulis terbit, alhamdulillah diterima di Scopus. Nah, tidak selesai situ. Apakah artikel Anda tulis itu berkualitas? Tidak. Berkualitas tidak. Maksudnya berkualitas itu dibaca tidak sama orang. Nah, belum selesai, setelah dibaca banyak orang, apakah disitasi apa enggak? Karena kalau tidak disitasi, ya sebenarnya ini juga ya kurang berdampak gitu. Nah, makanya H-index ini menjadi penting, menjadi indikator secara global internasional para akademisi. Termasuk misalnya ada yang mau apply beasiswa, ada yang mau visiting lecture, visiting professor, dan seterusnya, itu akan lihat di H-indexnya. Atau misalnya dapat grant, ya, dapat grant hibah dari manapun, dari internal, dari eksternal, misalnya, dia akan lihat H-indexnya Anda berapa, gitu ya. Nah, demikian juga Scopus dan lainnya. Saya H-indexnya ini 9 kalau di yang Scopus, tapi kalau di Google Scholar ini 3. Nah, begitu ya. Jadi saya disclaimer dulu di awal, ini bisa jadi beda strateginya dengan yang lain, gitu ya. Dengan mungkin ada profesor, ada guru besar, atau ada mentor lain yang Scopus sudah banyak dan punya strategi-strategi, bisa jadi beda gitu dengan saya gitu. Jadi saya akan sampaikan di awal bahwa ini strategi saya. Jadi ini rahasia ya. Jadi jangan di share-share ke yang lain ya. Ini jadi ini khusus buat para peserta Tadarus Metodologi. Begitu ya. Ini ya, Bapak sekalian ya. Jadi mohon disimak step by step-nya. Kadang-kadang ada hal-hal yang sederhana, tetapi iya nggak? Bercanda saya silakan, sebenarnya ilmu disebar, silakan saya disebar. Saya bercanda saja, jadi silakan aja kalau karena ilmu kan harus disebar ya. Toh kan ini kan akan diupload kan, recording ini kan diupload ke mana? Ke YouTube ya. Jadi tapi agar Anda serius, jadi ini ini rahasia-rahasia sebenarnya ya, rahasia-rahasia dari yang saya pernah lakukan. Nah, jadi silakan teman-teman kalau yang akan coba mengikuti step-step yang saya lakukan. Baik, ini sudah 140 ya, 140. Baik, sudah mulai bangun nih, sudah mau jam 10. Oke. Baik, kita akan coba mulai ke materi ya. Baik. Nah, ini materinya. Jadi materi ini akan bisa di-share ya. Insya Allah akan di-share. Tapi tetap harus ikut dulu, harus ditahu dulu penjelasan yang saya sampaikan. Sama halnya ini kalau saya di pesantren itu kan ada kitab taklim ya, ada taklim gitu ya. Taklim itu kitab yang membahas tentang bagaimana cara belajar. Itu salah satu lihat tutorial bagaimana di Video Shiny R gitu ya, bisa aja, sebenarnya bisa saja. Atau tutorial Marcos switching misalnya ya, Marcos switching model di YouTube kan udah banyak sekarang kan gitu ya. Tapi beda rasanya kalau
kita pernah ikut dulu pelatihannya gitu ya, pernah ikut dulu eventnya, langsung berinteraksi dulu, apakah offline ataupun online. Ini kan online, tapi kan kita bisa tanya jawab kan. Nah, setelah itu baru kita recordingnya kita dengerin lagi. Itu beda dengan hanya langsung searching di YouTube. Oke, nah itu beda. Saya juga beberapa kali pernah lakukan. Ini biayanya mahal misalnya. Bila saya searching aja di YouTube full gitu, meskipun tutorialnya ada di sana. Kalau beda dengan kita langsung ikut belajarnya. Kenapa? Karena bisa langsung tanya kan. Terus juga memang ada hal-hal yang berbeda lah gitu ya. Nah itu makanya ini nanti saya share di YouTube juga ada, tapi tetap nanti ada yang mungkin perlu juga kita ikuti sampai selesai. Insya Allah nggak akan lama, ini cuma sampai jam 11 ya, ini jam 10, jadi 1 jam cukup lah. 1 jam cukup, nanti kita tanya jawab ya. Ya, ini materi ini saya pernah diundang di beberapa kampus ya, di kampus ataupun di beberapa event, beberapa forum, termasuk kemarin terakhir itu di Padang Sedempuan dan seterusnya. Tapi ada beberapa yang baru nanti ya. Jadi nanti yang sudah pernah dengar, yang sudah pernah dapat itu ada tambahan ya, ada sedikit banyak tambahan. Oke, apa itu jurnal ilmiah yang pertama? Nah, jurnal ilmiah itu adalah biasanya jurnal atau sesuatu terbitan yang dipublikasikan secara periodik. Periodik artinya kan bisa tahunan, ada yang tahunan ada loh, tahunan, jadi sekali setahun ada, tapi jarang. Biasanya yang paling sedikit itu biasanya setahun 2 kali, jadi semesteran, 6 bulan. Biasanya misalnya Januari dan Mei, Juni, Juli misalnya, atau Juni dan Desember gitu ya. Nah itu terbitnya setahun 2 kali. Ada yang itu periodik, atau ada yang setahun 3 kali. Ada yang setahun 4 kali, ada yang setahun bulanan ada yang setahun sebulan sekali ya. Desember, edisi Januari, edisi Februari, edisi Maret ada. Dan itu tidak berarti kalau jurnal yang begitu tuh jelek, tidak. Ada banyak jurnal-jurnal yang Q1 yang bagus, tapi dia bulanan. Kenapa? Karena memang yang submit ke sananya mungkin ratusan atau ribuan. Jadi mau nggak mau lebih cepat juga, karena kalau terlalu banyak yang di-reject, yang ditolak oleh jurnal itu sebenarnya kurang baik juga. Jadi ada rasio-rasio tertentu yang ini. Jadi artinya contoh jurnal-jurnal yang bagus itu bulanan itu justru bagus gitu. Artinya bukan masalah kalau banyak terbitannya sampai ribuan itu berarti jurnal predator, nggak gitu juga. Ya, gitu. Jadi ada hitung-hitungannya ya, ada SJR-nya, ada SNP-nya, ada aturan lah, ada rasio-rasio tertentu. Oke, itu periodik. Nah yang kedua, jadi kalau nggak periodik berarti itu bukan misalnya tahun ini terbit, tahun depan nggak, nah itu kan nggak periodik tuh. Nah itu kan. Nah yang kedua menyebabkan penelitian baru, temuan baru, metode baru. Jadi begini. Jadi kunci jurnal itu diterima itu sebenarnya ini. Jadi kalau Anda penelitiannya baru, mestinya bisa, mestinya akan terbit mestinya. Tapi kalau itu lagi, misalnya ngukur efisiensi lagi, bank syariah lagi misalnya ya, itu lagi, ya itu bukan penelitian baru gitu, bukan penelitian baru. Jadi jurnal itu menyebarluaskan penelitian baru. Kuncinya itu sebenarnya. Jadi kalau hal baru, temuan baru, riset baru, gitu ya. Nah, berarti itu ciri jurnal ilmiah atau metode baru. Ya, kita menggunakan metode baru. Ya itu, nanti kita diskusi lebih banyak. Yang ketiga adalah melalui peer review proses. Nah ini penting karena banyak yang tidak melalui tahapan ini, sehingga kemudian menjadi jurnalnya menjadi oke, sekarang bagus, nanti nggak bagus gitu. Kenapa? Karena tidak peer review. Nah ini yang repot ini di sini. Peer review itu gini, peer review itu kita submit ke jurnal, direview oleh reviewer, nanti kirim lagi ke kita, diperbaiki, sama kayak revisi skripsi lah gitu ya, revisi disertasi tesis gitu kan, itu reviewer gitu. Nah masalahnya begini, reviewer itu mayoritasnya nggak dibayar mayoritasnya. Jadi ya sesuka-sukanya reviewer gitu. Jadi terkadang yang punya jurnal itu, pengelola jurnal itu, manajemen jurnal itu, dia kadang ini juga, kenapa? Karena yang ngirim banyak, kemudian dikirim para reviewer karena ya kita nggak bisa
maksa mereka untuk nge-review kan? Karena kita nggak dikasih mayoritas ya. Ada juga yang dapat misalnya yang beberapa jurnal yang ini yang lebih misalnya lebih punya ini dia misalnya gini, artikel itu kalau di review nanti si reviewer dapat sertifikat mereview atau dapat mungkin insentif tertentu, mungkin nggak besar sih ya. Ada juga yang memberikan itu dan seterusnya. Tapi mayoritas itu nggak dikasih. Sehingga apa? Sehingga sudah dia sibuk, sudah dia review sibuk mungkin ya, dia harus nge-review juga dan seterusnya. Nah, jadi akhirnya ini kan sukarela gitu, basisnya sukarela. Nah, dan karena itulah Anda jangan ini gitu, jangan maksa-maksa buru-buru kalau tulisan itu terbit, jangan begitu karena itu direview oleh seseorang yang mungkin nggak dibayar sama sekali, gitu. Artinya kita harus sabar gitu. Ini salah satu tipsnya agar masuk jurnal publikasi Scopus itu ya harus sabar, di ujung itu harus sabar ya. Oke, nah selanjutnya nanti kita diskusikan. Yang keempat adalah sebuah platform untuk mendiskusikan pengetahuan. Artinya jurnal itu platform. Sekarang kan wajib online ya. Kalau dulu kan offline itu ada bukunya, ada jurnalnya dicetak. Nah sekarang itu justru yang wajib adalah online-nya. Boleh ada offline-nya, tapi yang wajib itu online-nya, ada webnya, gitu, ada portalnya, gitu ya, begitu. Oke, ini jurnalnya. Lanjut ya. Oke, selanjutnya apa itu jurnal internasional? Nah, sudah mulai 100 nih ya. 90. Oke. Nah, sekarang jurnal internasional. Karena begini, ada jurnal nasional, ada jurnal internasional, ada jurnal mungkin yang ya dua itu sebenarnya nasional internasional. Tapi nasional ada yang terakreditasi, ada yang tidak terakreditasi. Ada jurnal internasional yang terakreditasi, ada yang tidak. Akreditasinya apa? Tadi Scopus itu akreditasi itu sebenarnya. Scopus, itu akreditasinya. Sama dengan kampus kita, misalnya, oh kampus ini akreditasinya berapa, A, B, unggul, program studinya gitu ya, atau universitasnya gitu ya, itu sama, jurnal juga diakreditasi. Nah, kalau di nasional ada namanya SINTA, ya, ada SINTA, jurnal akreditasi, dan itu harus ada tahap-tahapnya, dinilai secara berkala. Kalau ini ada bagus, kalau gimana, kalau bahasa Inggris itu lebih nilainya lebih tinggi, kalau reviewernya antar negara lebih tinggi, itu kayak gitu. Jadi ada sama kayak kampus diakreditasi, jurnal juga sama diakreditasi. Nah, akreditasi internasional sekarang yang ini oleh Kemendikti itu adalah dua, ada Scopus, ada Web of Science, ya, ada Scopus dan Web of Science. Nah, apa itu jurnal internasional? Jurnal internasional itu sebenarnya ini, jadi karya ilmiah sama dengan yang tadi, tapi ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan, sama ya dengan yang tadi, sama sebenarnya. Memiliki ISSN, artinya begini. Ini sambil saya jelaskan ini juga ya, beberapa hal yang lain mungkin beberapa. Ada ISBN untuk buku kan ya, buku itu kalau kita membeli buku ISBN, tapi kalau jurnal, masing-masing jurnal namanya ISSN. Itu ada lembaga. Kalau di Indonesia ada LIPI, yang melalui LIPI, kemudian kita harus daftar, harus ada artikelnya dulu dan seterusnya. Nah, kalau tidak ada ISSN berarti jurnalnya sebenarnya tidak sah karena nggak ada ISSN-nya. Kan ada bisa nurutin jurnal tapi tanpa ISSN ada juga, kan bisa juga. Nah, berarti kalau itu tidak diakui nanti, karena nggak bisa proses nanti SINTA, akreditasi apa, nggak bisa. Nah, yang ketiga ini salah satu yang pencirinya jurnal internasional adalah ditulis menggunakan bahasa resmi internasional, misalnya dalam PBB, misalnya bahasa Arab, bahasa Inggris, Prancis, Rusia, Spanyol, Tiongkok. Jadi bahasa internasional. Ya, sekarang memang yang mayoritas ya bahasa Inggris. Meskipun ada beberapa jurnal yang bahasa Arab dan itu Scopus. Ya, karena ada yang tanya, ada yang background kan, ada yang background syariah atau background misalnya di ekonomi Islam itu ada hukum. Jadi Ustadz ya, banyak yang backgroundnya itu bahasa Arabnya bagus, tapi bahasa Inggrisnya kurang. Ada nggak jurnal Scopus yang bahasa Arab? Ada juga. Jurnal Scopus yang bahasa Arab ada. Jurnal Scopus yang bahasa Turki ada. Jurnal Scopus yang bahasa Prancis ada, gitu ya. Dan jurnal Scopus yang bahasa Malaysia ada. Jadi jurnal-jurnal Malaysia, tapi sebagian bahasa Inggris, 1-2 artikelnya bahasa Malaysia, itu terindeks Scopus juga bisa. Jadi jurnal internasional adalah jurnal yang bahasa internasional, resmi PBB dalam hal ini ya. Nah, memang mayoritasnya memang Inggris, 80% atau 90% ya, itu bahasa Inggris ya. Nah, kemudian memiliki terbitan versi online. Ini tadi ya sudah ya. Jadi terbitan online artinya ada jurnal yang
tidak ada online-nya berarti itu tidak ini, karena sekarang wajib online. Harus ada online versinya karena langsung diakses, langsung diverifikasi, gitu ya. Nah ini dua. Yang kelima adalah ini juga, ini penting. Jadi dewan redaksinya artinya beda antara redaksi dengan reviewer ya. Kalau redaksi itu biasanya ya ada yang menyamakan, ada yang membedakan. Tapi saya cenderung beda karena yang redaksi itu biasanya manajemen jurnal. Jadi pengelolanya. Pengelola jurnal itu kan bisa macam-macam, bisa kampus, bisa lembaga penerbit ya, atau bisa juga lembaga penelitian misalnya gitu. Nah, kayak Emerald, Elsevier, kemudian dan seterusnya. Nah, itu kan lembaga penerbitan. Tapi bisa juga kampus, misalnya UI punya menerbitkan jurnal, Harvard menerbitkan jurnal. Nah, itu kan kampus gitu ya, kampus, atau BI menerbitkan jurnal. Nah, itu kan lembaga juga. Nah, editorial board-nya atau dewan redaksinya itu, nah adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 negara. Jadi memang pakar, misalnya contoh ya, ekonomi Islam. Oke, kita lihat dewan editornya, dewan redaksinya itu siapa ketahuan. Kalau kita nggak kenal, misalnya ini siapa nih, bukan pakar secara ini, berarti itu disangsikan. Jadi kita bisa lihat dari istilahnya list of ininya gitu, dari jurnal itu, dari siapa saja reviewernya dan seterusnya gitu. Itu ya, misalnya contoh, saya kasih contoh sedikit ya, apa-apa. Ini yang GMAF ya, jurnal itu jurnal BI. Nah, itu salah satu yang di Indonesia yang ekonomi Islam dan terindeks fokus ya. Nah ini, kalau kita lihat di sini, misalnya editorial board-nya, nah editorial timnya ya. Nah ini dia, tuh kan, ini yang editor-in-chief-nya ya Gubernur BI-nya Pak Peri. Mungkin beliau tidak keep in touch langsung mungkin ya, tapi mungkin 1 kali setahun atau ini mungkin ikut juga. Kalau ada managing editor, nah ini managing editor adalah yang mengelola ininya lah, yang utamanya ini Prof. Mansur ya. Prof. Mansur kan pakar, beliau dari InSafe Malaysia dan well known lah ya di Indonesia. Kemudian co-managing editornya itu ada Pak Asyarya, Pak Ali Sakti, itu juga well known. Kita tahu bahwa ini pakar ya. Ini editor board members-nya misalnya, ini termasuk juga reviewer-nya, ini kita tahu. Ini kita tahu semua. Nah, berarti ini oke gitu ya. Gitu ya. Nah, itu contoh sedikit tentang bahwa jurnal internasional itu redaksinya itu dewan redaksi itu adalah pakar di bidang. Jadi kalau misalnya di sini ada bidang pendidikan Islam atau teknik, nah itu pakar tidak. Misalnya kalau kemarin kita belajar ANP ya, ANP BOCR, nah itu Saati punya jurnal juga. Saati punya jurnal namanya IJAHP. Nih kita lihat kan ya, namanya IJAHP. Ini sudah fokus juga. Nah ini dia. Ini jurnalnya Saati yang buat yayasannya, foundationnya Saati, tapi sekarang dikelola oleh istrinya karena Saati kan sudah meninggal ya 2017. Kemarin kita kan belajar BOCR ya, belajar ANP. Nah ini jurnal khusus AHP ANP. Jadi kalau teman-teman ada yang mau terbitin boleh di sini, karena di sini jurnalnya bisa macam-macam. Ekonomi nasional juga ada beberapa yang penerapan ya, aplikasinya bisa juga. Ini kalau tidak salah free juga tuh, no article processing charge, jadi free kalau terbitin di sini. Nah ini contoh ranking number companies Islamic Bank Conferencing nih. Ini Dr. Syahidah Syahwan dari Malaysia ya, Prof. Mustafa Umar. Ini nulis juga tentang menggunakan AHP khususnya ekonomi Islam. Jadi silakan dicoba maksud saya. Nah, artinya ini tadi saya jelaskan apa tadi? Oh ya, artinya punya kepala tersendiri gitu. Jadi bisa saja bikin jurnal sendiri, apakah itu kampus atau lembaga atau apa gitu ya. Dan secara internasional diakui. Oh, ANP jelas kalau ininya misalnya di sini siapa reviewernya itu jelas, sudah jelas. Oke. Ya, ini warming up dulu, lanjut ya. Nah, selanjutnya ada yang mau bertanya terkait di pertengahan, boleh di chat ya. Jadi biar nggak lupa nanti
langsung di chat aja, di chat yang misalnya terlewat, misalnya khawatir nanti lupa boleh di chat. Nah, apa itu jurnal bereputasi? Nah ini, kalau jurnal bereputasi adalah, kalau tadi kan internasional saja, tapi ini jurnal internasional bereputasi. Nah, itu adalah jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional dengan kriteria tambahan. Jadi ditambah, selain yang tadi, selain kriteria ini, nah selain yang ini, ditambah yang ini. Indeks Web of Science dan atau Scopus, punya impact factor. Nah, dari isi dan SJR dari Schema Jurnal Rank. Jadi ada tambahan. Jadi yang terindeks 2 ini dan juga tidak tergolong predator. Nah, ini yang juga banyak kita diskusi ya, banyak perdebatan kita itu. Saya juga beberapa terkadang kena juga gitu, tapi nanti saya lihatkan dari 39 itu berapa yang berbayar, berapa yang tidak, mana yang free, mana yang justru kita dapat insentif, ada juga. Oke. Nah, sebelum ke tips trik ya, nah ini ada ini saya mengikuti YouTube-nya Prof siapa namanya Prof Yusuf dari Unpad ya, dia Ketua Dewan Guru Besar Unpad. Menarik, beliau saya sering mantengin YouTube-nya. Beliau bilang ada 2 jalan. Nah, saya tambahin ya, jalan. Jadi ada jalan pintas, ada jalan yang benar gitu, untuk publikasi, ya, terutama publikasi Scopus. Ini merespon sekarang kita banyak isu tentang ini ya, akademisi, para dosen, mahasiswa. Jadi ada jalan pintas, ada jalan yang benar. Nah, saya tambahin dengan jalan tengah. Kalau saya tambahin dengan jalan ini tambahan dari saya. Jadi yang pertama, kalau yang jalan pintas itu biasanya cepat. Nah, jadi kalau Anda yang mau cepat 2 minggu, sebulan, misal. Nah, itu bisa jalan pintas. Cepat itu. Tapi yang itu biasanya pinggir jurang biasanya. Maksudnya ini tulisan beliau ya. Pinggir jurang, maksud pinggir jurang itu artinya ya ada resiko gitu ya, resiko dan no learning. Kenapa no learning? Karena kita submit diterima gitu ya, atau revisi tapi revisinya sangat sedikit gitu misalnya, atau hampir nggak ada revisi, biasanya sih nggak ada revisi atau langsung diterima. Itu yang relatif di pinggir jalan tes itu biasanya gitu, no learning ya. Kemudian menutup banyak pintu. Kenapa menutup banyak pintu? Karena bisa jadi misal, kalau tulisan kita Scopus banyak, tapi banyak yang discontinue atau predator, banyak misalnya mayoritasnya atau mungkin ini ya. Nah itu bisa jadi ke depan misalnya grant atau apa, bisa jadi kita kalau bisa diidentifikasi itu bisa menjadi penghambat, bisa jadi. Atau paling tidak kualitas ininya bisa sedikit ternoda misalnya, terutama untuk yang memang ini ya sangat menjaga reputasi misalnya ya, reputasi personal itu menjadi celak lah misalnya kalau ada yang discontinue itu misalnya. Nah, demikian juga nanti bisa berakhir madarat. Kenapa? Karena ujungnya jadi misalnya kita udah bayar dan seterusnya ternyata discontinue. Nah, oke, itu jalan pintas. Jadi biasanya cepat. Nah, jadi Anda juga jangan ingin cepat-cepat. Karena biasanya, meskipun ada juga yang cepat tapi aman, ada juga. Nah, nanti tapi seringnya normally lah paling cepat itu, yang paling cepat biasanya itu 3 bulan lah biasanya ya, 3 bulan ke atas itu yang biasanya, yang normally. Tapi ada juga yang lebih cepat dari itu, ada. Tapi seringnya berdasarkan pengalaman saya biasanya 3 bulan ke atas biasanya. Nah, itu jalan pintas. Nah, ada jalan yang benar. Nah, ini yang paling yang kanan ya, menurut beliau ya, menurut Prof Yusuf itu biasanya nggak cepat, tapi relatif aman gitu ya. Nah, lot of learning, apa maksudnya lot of learning? Karena begini, karena lot of learning itu adalah kita misalnya submit paper, kita sudah susah payah riset ke lapangan dan seterusnya. Kita kan banyak temuan-temuan di lapangan. Kita submit dan kemudian direview oleh para pakarnya, dan kemudian ada masukan kan. Nah, itu kan masukan itu jadi tambahan pengetahuan bagi kita. Oh, ternyata harus baca lagi artikel ini, harus mensitasi paper ini, kemudian harusnya begini dan seterusnya. Metodologinya mungkin harus ada robustness-nya. Jadi artinya
kita submit itu sebenarnya mau belajar gitu. Jadi kita men-submit paper itu sebenarnya ingin belajar. Buktinya dengan apa? Buktinya dengan review yang banyak. Nggak apa-apa gitu. Jadi kalau ada review, ini sama halnya mahasiswa S1 ya. Jadi ini mungkin di sini ada mahasiswa, ada dosen ya. Ada juga yang mahasiswa sekaligus dosen. Mahasiswa S3 tapi juga dosen di kampusnya kan ada juga. Itu terutama untuk yang S1. Jadi kalau Anda yang teman-teman S1 ya, mahasiswa S1, kalau Anda nulis skripsi misalnya, lalu kemudian Anda takut ketika mau sidang, takut dibantai, lah saja gitu ya, ada masukan. Jangan begitu, nggak begitu. Itu nggak apa-apa. Kalau ada masukan banyak itu, justru masukan berarti banyak, nggak apa-apa. Asal kita paham yang kita tulis gitu. Yang kita tulis, nah itu juga sama. Scopus juga kalau kita submit ke jurnal Scopus, jangan takut, wah ini takut di reject. Kalau dari awal takut di reject, ngapain di submit? Artinya kalau banyak masukan, ya nggak apa-apa, bagus. Jadi banyak ilmu nanti kita. Lot of learning-nya itu di situ. Jadi ada mungkin kita harus baca lagi dan seterusnya gitu. Misalnya saya sekarang banyak riset tentang wakaf misalnya. Ya, kalau kemarin disertasi juga tentang wakaf di UNER, tapi sebelum itu juga 5 tahun kebelakang saya banyak tentang wakaf. Insya Allah sudah banyak baca lah ya tentang wakaf. Tapi kalau ketika direview oleh ahli wakaf dari Malaysia ya Prof. Magda, atau dari Turki ada Prof. Murad misalnya ya. Nah itu kan menjadi perspektif lain gitu ya. Kalau di Turki begini misalnya, cash wakaf ini begini gitu dan seterusnya. Atau mungkin revisi-revisi yang sifatnya baik prinsipil maupun yang tidak ya. Itu kan dari ajang belajar buat kita. Jadi jangan khawatir di reject. Justru jadikan sebagai sarana pembelajaran. Yang keempat adalah apa? Jalan yang benar itu adalah membuka banyak pintu. Kenapa? Karena tadi Anda akan dilihat dan akan grant. Karena grantnya misalnya ada RGBI, misalnya contoh BI ya, RGBI ketua timnya minimal doktor dan Scopus sudah punya Scopus minimal H-indeksnya 5 misalnya. Kan kita nggak bisa kalau yang belum banyak kan jadi nggak bisa jadi jadi ketua tim atau paling tidak. Nah, gitu ya. Jadi nanti buka banyak pintu, scholarship kah ataukah grant ke depan atau kerjasama atau apa dan seterusnya. Gitu ya. Terutama untuk akademisi sih sebenarnya ya. Tapi sekarang nggak juga sih. Sekarang juga praktis dan seterusnya juga dituntut ya, atau paling tidak sekarang BPS atau peneliti tapi di kementerian atau di pemerintahan itu sekarang juga dituntut untuk publikasi dan mau nggak mau untuk mereka harus banyak belajar juga. Nah yang terakhir adalah berakhir maslahat. Jadi memang capek, nggak cepat tapi ujungnya baik. Nah yang saya tambah ada jalan tengah. Apa itu jalan tengah? Nah, jalan tengah itu antara cepat dan nggak cepat. Jadi kalau di sini mungkin sebulan, di sini mungkin setahun, ya ini 6 bulan lah atau 5 bulan gitu ya. Ada jalan tengahnya nih sebenarnya. Kemudian apakah di pinggir jurang atau aman? Nah ini kadang-kadang ya risky, kadang-kadang tapi tidak terlalu risky seperti jalan pintas itu. Ini in between ya, in between. Artinya tengah-tengah antara aman dan tidak aman. Kadang-kadang kan kita perlu juga itu. Misalnya begini. Kita perlu segera publish, tapi ada jurnal kita lihat, ini aman, tapi ada kemungkinan ini juga, gitu. Nah itu ya kadang-kadang kita coba juga, perlu dicoba juga ya. Jadi itu jalan tengah, itu versi saya ya, ini versi saya ya, maksud saya ini versi saya. Kemudian yang ketiga adalah terdapat pembelajaran. Jadi kadang-kadang adalah 1-2 revisian. Ini jalan tengah. Kemudian bisa buka pintu dan tergantung ya. Ujungnya tergantung, kadang-kadang ya discontinue juga kadang-kadang kalau memang ternyata itu banyak sih problem discontinue itu. Saya sedang meriset sekarang tentang jurnal-jurnal top tier. Jurnal top tier, Bapak semua tahu ya, jurnal itu kalau kita bicara Scopus ya, itu Scopus itu ada ada beberapa ini ya. Jadi sebentar. Nah ini, jadi jurnal Scopus itu ada yang masuk Q1 kan ya, ada Q2 sampai Q4. Q itu quarter. Jadi misalnya gini, ini untuk yang belum ini. Jadi misalnya ada 100 jurnal ekonomi misalnya, 100 jurnal ekonomi yang terindeks Scopus. Nah, nanti dihitung di ranking 1 sampai 100 dari citasi, ada namanya SJR, Scheme of Journal Rank, ada SNP-nya,
Nah, itu ada berapa dia artikel diterbitkan, maaf, berapa disitasi, dan berapa total artikelnya. Paham? Jadi kalau ada jurnal yang banyak disitasi, ya, terus kemudian jurnal itu sedikit, misalnya terbit setahun 2 kali, 10 jadi 20 artikel setahun, kan cuma 20 setahunnya. Tapi disitasinya sampai ratusan, berarti itu tinggi tuh. Itu bagus berarti. Misalnya 100 dibagi 10, berarti 10 untuk 10 titik sekian. Gitu simpelnya ya, untuk saya jelaskan jurnal yang bagus itu, yang Q-nya bagus itu adalah disitasinya banyak, tapi jurnalnya sedikit, pembaginya sedikit. Sebaliknya, kalau ada jurnal yang nerbitinnya banyak, setahun 1000 misalnya, kan ada tuh yang nerbitin setahun 200, 300. Tapi disitasinya dikit, cuma 5, cuma 10, cuma 15, cuma 50. 50 dibagi 200 kan 0, sekian. Nah, Scopus itu meranking itu. Jadi di ranking dari nilai rasionya itu dari 1 sampai 100. Nah, yang posisi 1 sampai 25 itu Q1. Simpelnya gitu ya. 1 sampai 25 itu Q1. 26 sampai 50 itu Q2. Ini yang untuk yang belum paham ya. Saya paham, saya yakin di sini ada banyak yang sudah paham. Yang 51 sampai 75 itu Q3. 76 sampai 100 itu terindeks Scopus tapi Q4 gitu. Nah, kalau mahasiswa doktoral nggak boleh Q4 kan gitu ya, minimal Q3. Bahkan sekarang sudah Q2 gitu dan seterusnya. Nah, itu. Nah, yang kedua ada namanya top tier. Ini banyak yang belum tahu nih, top tier. Jurnal top tier itu apa? Jurnal top tier itu adalah jurnal bukan cuma 25%, bukan cuma Q1, tapi 10% paling atas top. Jadi tadi ada 25 jurnal. Ada 100 jurnal ekonomi, 25-nya kan Q1. Nah, ini 1 sampai 10. Nah, itu top tier. Itu lebih susah lagi. Jurnal top itu ya jurnal paling topnya di bidang itu, di bidang ekonomi, di bidang teknik, di bidang apapun gitu ya. Itu nanti ngeceknya di Skimampu. Nanti bisa dicek. Oke, nah saya sedang meneliti tentang sekarang jurnal-jurnal top tier. Nah, seperti apa ininya dan seterusnya. Gitu ya. Itu singkat lah sederhananya. Oke, udah setengah 11 ya. Oke, saya lanjut ya, agak cepat. Nah, selanjutnya adalah, nah ini sudah mulai tips trik sebenarnya, sudah mulai tips trik. Jadi kunci utamanya sebenarnya kalau kita mau diterima ya, masuk sudah 160-an ya partisipan, itu kita harus punya research gap. Nah, ini sebenarnya yang paling penting. Saya banyak berguru ke publikasi itu ke beberapa orang. Ada beberapa lah ya, tidak perlu saya sebut namanya, tapi sering menyebutnya ujungnya ini research gap. Research itu artinya gap riset kita itu apa yang masih belum banyak diteliti, gitu ya. Misal karena ini mungkin banyak ekonomi Islam ya, ekonomi Islam itu apa yang masih jarang diriset. Bagaimana mengatakan itu ya, mau nggak mau kita harus banyak baca dulu kan. Paling simpelnya ya tadi kalau Scopus ya, berarti kita masuk ke Scopusnya kayak gini ya. Nih, masuk ke Scopusnya. Oke, saya mau riset tentang CWLS misalnya ya. Ini tentang wakaf. Cash wakaf link suku. Ya, tinggal klik aja CWLS di sini di Scopusnya. Nah, problemnya memang kita kan nggak semua langganan ya, jadi agak susah juga nantinya. Contoh, masuk aja di sini CWLS wakaf gitu ya. Oke. Cuma 5 artikel Scopus tentang CWLS. Artinya, kalau kayak gini ya, artinya ini salah satu yang menarik di riset, gitu. Yang menarik di riset. Jadi kita perlu survei sederhana, bisa begitu, gitu ya. Cash atau cash link. Ya. Oke, ya itu ya. Jadi ini menentukan research itu simpelnya bisa begitu. Jadi kita klik, kalau cuma 5 atau bahkan 2 atau enggak ada, nah berarti itu. Tapi Anda harus hati-hati cara men-search-nya ya. Harus hati-hati. Contohnya kalau Islamic Bank misalnya, itu kan udah banyak banget. Gitu ya. Kalau bank syariah itu kan udah banyak banget misalnya, gitu ya. Gitu. Berapa nih? 4.000. Berarti itu jangan yang umum, tapi Islamic Bank apanya, tentang apanya, gitu. Ya itu ya, itu cara untuk menentukan research gap, gitu ya. Jadi kembali lagi, salah satu kuncinya agar diterima itu paling utama adalah ini, berdasarkan beberapa
mentor saya ya, guru saya itu sebenarnya research gap. Nah, atau kita sebutnya apa? Ada novelty. Novelty itu kebaruan. Barunya research itu apa? Nah, novelty itu, nah ini kalau bisa banyak novelty-nya. Apa saja? Nah, ini dia. Banyak itu apa saja? Jadi dari sisi apa? Misalnya dari sisi konsep, nah ini paling susah sih. Atau saya dari bawah dulu ya. Dari sisi kesenjangan lokus, artinya tempatnya. Misalnya ada paper yang sudah terbit, Scopus, tapi di Malaysia misalnya. Intention on wakaf misalnya, tapi di Malaysia ada, tapi di Indonesia belum. Nah, berarti itu ada gap dari sisi lokus, dari sisi tempatnya. Ya, itu bisa tuh gitu. Kalau memang kita sudah cek nggak ada misalnya, nah, itu lokusnya. Jadi baru tapi dari sisi tempatnya. Yang kedua, kesenjangan literatur. Bisa juga ada memang tidak banyak gitu ya. Gitu. Atau juga kebaruannya dari sisi waktunya atau datanya. Misalnya sebelum COVID atau sampai COVID, tapi pas COVID belum ada. Misalnya ada paper tentang measuring efficiency before COVID. Masih simpel lah ya, itu bisa. Biasanya ini belum ada yang pakai ISM misal. Nah, itu juga gap. Nah, kalau ini biasanya ini teman-teman yang sudah jago metode-metode. Jadi kalau yang sudah kuasai metode-metode, nah biasanya itu akan lebih mudah tuh. Oh, ini ada beberapa, oh, ini belum nih menggunakan ini. Jadi sambil trial metodologi sebenarnya, tapi itu menjadi gap gitu ya, menjadi gap tersendiri karena belum ada yang menggunakan itu. Gitu. Misalnya analisis sentimen sekarang big data, tapi menggunakan ada namanya sekarang Drone Unpred ya, Drone Unpred Academy, yaitu itu analisis sentimen tapi pakai Twitter, diambil data Twitter dan seterusnya dipetakan. Nah, itu belum ada tuh di ekonomisme, jarang. Nah, itu digunakan sebagai gap metodologis gitu ya. Nah, dan yang terakhir adalah novel itu konseptual. Nah, ini yang paling susah. Ini paling tidak mudah. Konsep yang baru itu tidak mudah dan biasanya itu mungkin teman-teman S3 ya, itu harus kuat itu gap konsepnya, atau mungkin dosen-dosen yang sedang pegrand ya, sedang riset. Nah, itu konsepnya harus sangat kuat, research gap di konsepnya. Nah, yang bagus gimana? Semuanya gunakan. Nah, itu kemungkinan besar akan diterima, kemungkinan besar. 90% lah akan diterima. Jadi konsepnya baru, metodenya mungkin belum digunakan dan seterusnya. Bisa gitu ya. Memang ini tidak mudah. Jadi terutama yang nomor satu ya, nomor satu itu paling tidak mudah karena itu kan berangkat dari bacaan kita terhadap topik itu. Misalnya kita banyak tentang zakat atau akuntansi zakat atau tentang wakaf atau tentang apapun gitu. Nah, itu kita harus kalau sudah banyak riset, banyak baca, banyak nulis, baru ketemu, oh ini kayaknya belum ada nih yang ini, dikombinasi dengan ini. Nah, kadang kita diskusi juga dengan kolega dulu, kira-kira bagaimana, nah itu kayak gitu. Kita developing index yang baru nih, namanya apa, misalnya, gitu ya, itu kan itu konsep. Tapi metodenya jangan yang biasa, metodenya baru juga. Lokusnya juga di Indonesia belum ada. Nah itu jadi semuanya baru, nah itu insya Allah. Ya, jadi kunci utamanya sebenarnya research gap atau novelty dari semua itu ya. Nah, jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, Anda harus kuat di sini, gitu ya. Paling tidak yang bawa-bawa ini. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, metodologis kan ini harus kuasai ya, kuasai banyak metode juga. Apa? Nah, jadi silakan harus sangat kuat. Dari mana kita bisa mengatakan bahwa kita baru ya? Memang harus search dulu. Kalau tadi Google Scholar atau Scopus atau apa, kita search dulu. Gitu ya. Oke, ini sudah ada beberapa pertanyaan ya. Oke, nanti ya kita akan ini selanjutnya. Oke, nah bisa juga ini konsep CCTV. Saya dari Prof ini Irwan ya. Dari saya juga menarik gitu. Jadi perlu nulis itu yang change, perubahan, sesuatu yang berubah, dinamikanya berubah atau kontroversi.
Yang kontroversi itu menarik sebenarnya, bisa jadi diangkat. Misalnya meriset tentang halal tourism tapi di negara non muslim, itu kan lebih menarik daripada meneliti tentang wisata halal di negara di Indonesia misalnya, atau riset tentang halal tourism di negara yang minoritas, di daerah yang minoritas muslim, misalnya di mana, di Batak atau di mana, itu lebih menarik gitu. Jadi itu ada sifatnya yang kontroversi atau yang ini gitu ya, itu lebih menarik gitu ya. Kemudian tren itu artinya sekarang trennya sedang apa? Yang sedang booming itu riset tentang apa? Kemarin kan COVID, ya dampak COVID apa itu kan tren. Nah, sekarang mungkin sudah lewat. Apalagi yang tren? Nah, itu CCTV. Yang terakhir adalah very emergent, sangat emergent. Misalnya ya apapun yang itu sekarang lagi menarik, lagi in, lagi hot, berarti itu kemungkinan besar manfaatnya dapat. Nah, tapi kadang-kadang datanya mungkin nggak ada, gitu ya. Jadi mungkin nggak pakai kuantitatif, tapi pakai kualitatif atau pakai yang lain. Kadang-kadang gitu ya. Ini sangat baru, menarik, tapi kalau kita kuanti nggak ada datanya, misal ya. Itu kita shifting metodenya, perspektifnya, kerangkanya kan bisa saja. Gitu. Jadi CCTV, change, controversy, trend, very emergent. Ini penting juga untuk menentukan novelty kita, ya, kebaruan dari riset kita. Ya, nah, kemudian ada oprek. Kalau oprek ini lebih ke bagaimana kita mendeskripsi artikel ya. Jadi kalau kita nulis paper itu atau nulis juga paragraf per paragraf itu, nah ini oprek. Jadi ada objektif, ada point, reasoning, example, conclusion. Kita mau nulis 10 halaman paper. Kan masing-masing ada paragraf kan, bikin paragraf-paragraf. Nah, ini satu paragraf itu bikin kayak gini. Jadi harus ada objektifnya, poinnya apa, kemudian alasannya, argumentasinya apa, contohnya gimana, konklusinya gimana. Di masing-masing paragraf itu adalah biasanya mengandung ini. Harus dicontohin sih, tapi kemungkinan nggak akan cukup kalau sekarang ya, karena terbatas. Mungkin lain waktu lah ya. Mungkin nanti saya ajarin ini juga masih detail-detailnya. Begini. Jadi per paragraf itu tidak asal kita ini nulis, enggak, ada ininya, ada caranya gitu ya, ada caranya. Terdiri dari sini. Oke. Nah, ini contoh jurnal-jurnal yang bagus ya, ada Elsevier, ada Springer, ada Wiley, ada Taylor Francis, ada Sege ya, kemudian Emerald, di ekonomi Islam banyak Emerald, Nielsen dan seterusnya. Oke. Nah, ini juga beberapa hal, misalnya hasil review, ya, terkait hasil review. Ini saya loncat nggak apa-apa ya, tapi mudah-mudahan nanti dipahami. Review itu hasil itu ada reject ya, ada yang reject itu berarti kan ya sudah, ada yang reject and resubmit, jadi di reject tapi disuruh disubmit ulang, ada juga. Nah, berarti itu not as good as revise and resubmit, they still want. Jadi ini masih ada harapan nih, kalau di reject tapi disuruh submit lagi, tapi harus perbaiki ini gitu ya. Nah, itu masih mending tuh, masih coba lagi berarti kalau kayak gitu. Karena masih ada harapan dari si jurnalnya ya. Ada juga yang revise resubmit. Nah, ini banyaknya gitu kan. Ada yang ada masukan, major revision. Nah, itu berarti mereka tertarik sebenarnya. Bahkan ada yang accept with revision. Nah, ini jarang, yang minor revision itu jarang. Biasanya banyaknya ya di sini. Artinya yang yang major atau mungkin yang minor juga bisa ya. Tapi intinya kalau reviewer sudah ada mereview, kita tuh jangan. Jadi kalau bisa tuh ini saya strategi juga ya. Ini pengalaman saya. Mohon maaf ya. Ada kolega dosen yang mensubmit dan terbitnya disubmit sampai terbit itu mungkin 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Jadi submit sekarang, terbitnya 3 tahun lagi. Ada ya. Tapi ada bimbingan saya mahasiswa yang di jurnal yang sama ya, jurnal Q1 Scopus. Terbitnya itu 6 bulan. Jadi dari submit sampai terbit itu 6 bulan. Diterima itu 3 bulan. Salah satunya adalah apa? Coba. Salah satunya adalah ini. Jadi ini aturan umum ya. Mau Anda sedang S3 atau Anda sedang mensubmit paper begini. Ini hal yang menurut saya itu penting. Jadi kalau ada revisian,
Misalnya kita submit, ada revisian, cepat beresin. Kalau bisa sehari 2 hari kirim lagi. Cepat. Jadi jangan wah senang kita ada revisian, tapi nggak dikerjain, udah diterima tapi ada revisi. Senang seminggu 2 minggu nggak dikerjain revisinya. Nah, itu malah ini. Jadi kalau ada revisian ya itu cepat dikerjain. Sama hanya dulu saya pernah ini bagaimana, karena kemarin alhamdulillah kan saya di UNER S3 itu 2 tahun kurang ya. Jadi banyak yang nanya kenapa bisa cepat. Salah satunya begini, salah satunya kenapa bisa cepat adalah ini banyak faktor, tapi salah satunya adalah kalau promotor sedang serius dengan kita, apa tandanya? Tandanya adalah kita dikasih masukan gitu ya, dikasih ini disuruh ini. Nah kerjain cepat, jangan dilambatin. Jadi kalau segera dikasih masukan langsung kerjain. Jadi karena kadang-kadang promotor juga itu kadang-kadang ada kadang-kadang atau kadang ada sibuknya juga gitu. Nah, demikian juga nih paper. Kalau kita submit paper, kalau ada revisi cepat kerjain. Kalau bisa sehari beres, hari itu juga kalau bisa, maka akan cepat gitu. Itu akan cepat. Terus saya sering yang cepat itu begitu. Gitu. Jangan ditunda-tunda. Gitu. Nah seringnya yang jadi problem itu yang bahkan lama, kita ada revisian, disubmit lagi revisinya 2 minggu lagi atau seminggu lagi. Itu mereka sudah mereview paper lain atau reviewernya mungkin kayak gitu. Jadi itu bikin lama lagi gitu. Itu bikin lama lagi. Nah, ini salah satu ini saya ini berdasarkan pengalaman ya. Ada yang diterima 3 bulan, ambil 2 bulan itu tapi bagus ya bagus. Itu gitu. Jadi kalau ada revisi cepat kerjain, kirim lagi. Kalau bisa paling lambat 2 hari, 3 hari paling lambat misalnya. Nah itu ya. Karena mereka sudah serius dengan paper kita gitu. Reviewernya juga lagi serius dengan paper kita. Jadi kalau bisa kita cepat. Nah ini kunci tuh. Itu salah satu kunci ya, tips tuh. Itu juga. Nah, don't put off the revision if you are invest. Saya sudah mempraktekkannya. Nah, ini beberapa tipe-tipe ya. Jadi jurnal itu Scopus itu tidak semua berbayar. Ada yang berbayar, kita tahu ini kan. Tapi ada juga yang free, banyak juga yang free ya. Banyak yang free. Misalnya ini kalau di ekonomi Islam ya, ada yang King Abdulaziz University ya, jurnal itu. Ada IJRTP nih Q1 tentang halal tourism pilgrimage ya, Dublin. Ada Science Editing Korea, ada dan seterusnya. Nah ini beberapa contoh yang free, contohnya. Kemudian ada yang bisa bayar, bisa free. Jadi itu milih kita. Kebijakannya open access istilahnya. Misalnya jurnal-jurnal Emerald gitu ya, contoh JIMA itu bisa bayar kita atau bisa free. Kalau kita bayar berarti paper kita itu bisa di-download oleh semua orang, gratis oleh semua orang. Tapi kalau kita nggak bayar, berarti di-lock oleh Emerald-nya. Nah, nanti kita yang harus langganan kampus atau apa atau personal beli gitu ya, ke artikelnya itu kayak gitu, banyak dimilih. Apakah free ataukah bayar, banyak kayak gitu. Nah, ada juga yang open access. Open access itu biasanya bayar. Ada yang murah, ada yang lumayan mahal, sedang lah ya, medium, ada yang mahal. Nah, kalau saya nih, kalau yang low cost ambil, kalau yang medium between ini inilah bagi-bagi gitu ya, misalnya barang-barang gitu ya. Nah, kita ajak beberapa kolega, jadi nggak terlalu mahal. Nah, kalau yang high cost saya enggak biasanya. Kalau yang sangat mahal, 20 juta lebih misalnya, itu saya enggak. Pokoknya di bawah 10 juta, di bawah 8 juta itu oke lah. Kalau yang dan agak ada dananya ya, kalau ada dananya, kalau enggak ya, kalau mahasiswa S1 ya atau S2 itu kan ya inilah. Tapi kalau yang ada di anggaran dan seterusnya. Ada juga yang dapat insentif. Nah, ini jarang sekali yang kita Scopus tapi insentif. Contohnya adalah GMF. Meskipun sekarang kalau nggak salah ya, mulai sekarang kebijakannya apakah sudah tidak ada insentif lagi atau enggak ke depan ini. Karena kan sudah Scopus gitu ya. Nah, tapi nggak tahu, saya nggak tahu nih GMF ke depan nih, mulai ISEP ke depan, apakah ada insentif, masih ada insentif atau enggak. Kalau sebelumnya 15 juta ya, per artikel itu kita dapat 15 juta. Jadi sudah Scopus, sudah dapat insentif. Nah, biasanya kan Scopus itu bayar. Nah, kalau ini kita Scopus insentif dapat per artikel 15 juta gitu.
Nah, ini tipe-tipe jurnal. Jadi Anda silakan, jangan nggak semua itu berbayar, enggak. Mungkin setengahnya mungkin free atau choose ini setengahnya ya. Jadi silahkan. Nah, ini bisa dipilih ya. Jam berapa Mas Ihsan? Masih ada waktu ya? Oh masih. Masih ada 20 menit lagi. Oke, oh ini ya, baru masuk ke tips triknya ya. Sudah 170-an ya teman-teman. Baik. Nah, ini mulai beberapa hal-hal detail ya. Hal-hal detail tips triknya. Oke. Ini yang pertama nih. Oke ya, publikasi yang baik ya dimulai dari riset yang baik. Ini jelas. Jadi kita kalau mau nulis publish ya harus ada risetnya dulu. Bagus gitu. Jadi kalau risetnya sudah tidak bagus dari awal, maka publikasinya kemungkinan besar akan susah. Paham tidak maksud saya? Jadi gini. Jadi contoh begini. Kalau kita misalnya ada hibah atau maaf ya, ada disertasi atau kita tesis ya, kita sedang disertasi. Tapi disertasinya sudah nggak menarik, sudah nggak ada novelty, disertasi itu misal. Itu udah susah publikasinya. Jadi dari awal sudah susah gitu. Sudah susah. Kenapa? Karena sudah nggak ada novelty dari risetnya aja. Nanti dibuat publikasinya, iya nggak bisa. Gitu. Jadi publikasi itu dimulai dari risetnya, harus yang bagus, harus yang menarik dengan ya dan dari research gap-nya oke, jarang di riset gitu. Jadi diawali dari risetnya dulu yang bagus. Gitu. Simpelnya tadi kalau kita ada riset didanai kampus misalnya setiap tahun ya kan, kita meriset sesuatu yang sudah nggak menarik, nggak ada novelty-nya kurang, ya sudah susah publikasinya. Publikasi harus fokus, ya susah. Gitu. Jadi harus dari awal. Makanya harus ide-ide dari awal itu yang ketika Anda bikin proposal, nah itu harus kuat. Bagaimana caranya? Bisa dengan diskusi dengan yang ini, dengan kolega, dengan praktisi. Praktisi bank syariah, praktisi apa ya yang menarik sekarang, nah gitu apa ya jadi belanja ide lah atau ini. Secara praktek ini nih yang menarik sekarang nih. Nah itu jadi diawali dengan riset yang bagus dulu. Ya publikasi yang bagus itu kalau risetnya udah nggak bagus, ya susah nantinya publikasinya. Gitu. Ini penting juga nih karena udah capek-capek riset tapi nggak menarik risetnya juga, ya susah publikasinya. Gitu. Nah itu meskipun ya bisa saja sebenarnya. Tapi ya kalau dari awal risetnya sudah bagus, sudah menarik, maka akan gampang, akan lebih mudah. Ya itu yang pertama. Oh ini masih pertama ya atau ada keberapa lah ya ini berapa tiksnya? Ini penting, ini menurut saya penting. Ini terutama tiga. Apa itu? Bentuk tim riset yang tangguh atau asisten ya. Gitu. Bapak Ibu sekalian kan tahu ya, saya kan menguasai misalnya ANP atau DA apa kan saya bisa ngolah, saya bisa artinya metode itu. Tapi tetap saya ada punya asisten. Misalnya kemarin saya disertasi pakai ANP, yang ngolah ya bukan saya, maksudnya saya punya tim, punya asisten. Maksudnya adalah begini, yang bagus itu adalah kita punya tim yang tangguh gitu. Bahkan ini rahasia ya. Nih, dari 40 skopus saya ini mungkin setengahnya itu ya tim sebenarnya, timnya yang kuat. Jadi saya mungkin hanya ngasih task di finishing task aja. Ini gini aja, ini findingnya ini aja. Ini gini. Jadi ini ditambahin ini. Tapi tim risetnya sudah kuat gitu. Jadi dari setengahnya itu udah tim yang jalannya gitu. Kalau udah bagus ya begitu. Nah, teman-teman nih yang sedang S3 apa? Ada mahasiswa S1 jadiin asisten. Itu tetap harus begitu. Bukan berarti dikerjain orang, bukan begitu, bukan. Tapi kita tetap paham, kita yang konsepnya. Tapi kalau masalah ngolah apa kan itu kan apalagi ngolah ANP itu wah bisa lama gitu ya. Artinya itu kerjain sama orang teknis, itu maksud saya ya. Nah, demikian juga teman-teman Bapak Ibu sekalian di sini yang sudah dosen tapi sudah sibuk, dekan apa jadi apa. Mendingan ngolah jangan sama kita. Ke siapa, ke tim olah itu lebih efektif pada akhirnya. Ya. Jadi saran saya sih ini perlu bikin tim. Nah, bagaimana kalau yang teman-teman S1 ya? Teman S1 ya paling tidak kan bagi-bagi tugas dengan
kolega kelompoknya atau dengan ininya gitu ya. Intinya adalah perlu ada tim, jangan sendiri gitu. Termasuk dalam ini kalau kita nulis, ini penting ya, ini penting. Ini juga tips nih, ini tips. Meskipun misalnya nih contoh, tapi ini konsep saya orisinil, tapi saya jarang sendiri, saya jarang nulis sendiri, jarang sekali. Jadi minimal ya 2 orang atau 3 orang. Apa agar ada diskusi, agar ada, kalau berdua kan nanti ngerevisinya yang kedua gantian, kadang-kadang saya lagi sibuk kok, tim keduanya yang ngerevisi gitu ya, penulis keduanya dan seterusnya, atau juga banyak lah ini. Jadi artinya kalau sendiri itu ini gitu, ketika tadi ada revisinya banyak dan sendiri kan repot dan seterusnya misalnya gitu. Jadi ini menurut saya ini penting sekali ini. Tim atau asisten ya, satu orang cukup, tapi yang kita senjatai, kita ajarin, asisten itu ajarin, suruh ikut belajar metodologi, suruh bagaimana cara nulis yang benar dan seterusnya. Nah itu jadi supervisinya kita, tapi dia itu sudah bisa mengerjakan ininya itu hal-hal yang teknis. Oke ya, Bapak ya. Nah, ini juga tips nih. Ini tips dari saya bisa ini gitu ya. Karena kadang-kadang begini, contoh juga yang lain. Ketika kita mensubmit ke jurnal Scopus, kan macam-macam jurnal itu. Dan template juga beda-beda kan. Misalnya, kita ngirim ke jurnal Emerald, contoh ya. Itu kan template-nya beda. Ketika submit itu kan kalau ada gambar Emerald itu kan harus di-attach beda. Pokoknya ribet deh. Coba kalau teman-teman yang sudah ke submit jurnal Emerald kan ada gambar itu kan beda-beda di submitnya. Pokoknya ribet lah. Jadi harus ada tim aja kalau yang udah biasa. Misalnya ditolak oleh jurnal, kan misalnya kirim ke jurnal template-nya. Itu kan bisa wasting time itu. Ngurusin template itu kan wasting time gitu. Ya kan kalau ada asisten, ini webnya, ininya coba bantuin. Itu kan tidak mengurangi kualitas paper kita kan, itu kan memang teknikal. Nah, paling tidak kayak gitu, paling tidak mensubmitnya atau menyesuaikan template-nya atau merapihkan daftar pustakanya, mendelainya kan itu asisten, jangan kita. Kita bisa mendelay, kita bisa oke. Olahnya kita bisa oke. Gitu, tapi tetap kayak gitu kan teknikal gitu ya. Nah, itu makanya tip. Sepakat ya. Nah, ini penting. Ini beberapa ini yang penting-pentingnya ya. Ini saya sengaja. Oke, lanjut. Nah, ini juga seperti sederhana, tapi ini penting. Apa itu? Jadi kasih judul itu yang unik. Gitu. Kalau ini sudah mulai detail, tapi nanti ada yang lebih detail lagi. Jadi kalau kita bikin jurnal itu jangan yang biasa-biasa gitu. Analysis of determinant, jangan yang gitu terus. Jadi kalau di bahasa Arab itu ada ya, boleh sekalian peribahasa bul ala zam-zam kan ya, atau orang kan gitu ya. Jadi kalau Anda kencingi aja zam-zam, maka Anda terkenal kan gitu ya, istilah Arab. Maksudnya apa? Maksudnya kita bikin judul artikel itu kalau bisa buat menarik gitu, jangan yang biasa-biasa. Nah, jangan yang biasa-biasa. Ini kadang-kadang menjadi kunci karena kadang si reviewer bacanya judul abstrak misalnya kan gitu dari awalnya ya. Kadang-kadang ada yang sederhana, ada yang bisa panjang. Pokoknya ini ada teknis lah. Nanti mungkin waktu yang panjang lah saya jelaskan. Tapi ini nggak terbatas waktunya ya kalau sekarang saya jelaskan detail. Jadi buat judul-judul artikel yang menarik. Bagaimana caranya? Ya mau nggak mau kita harus banyak baca-baca tulisan-tulisan yang bagus. Gitu. Contoh ya, saya akan lihatkan sedikit nih. Contoh dari yang saya sedikit. Nih, saya Smart ini ya, saya punya database Scopus, tapi topik ekonomi Islam. Mungkin ribuan lebih lah. Ribuan. Ini yang terbit di Brill, ada banyak jurnal, di dalamnya banyak sekali. Tapi ini topiknya ekonomi Islam, dan Scopus semua. Ada yang Elsevier, ini jurnalnya banyak dan artikelnya banyak sekali. Ada Emerald, ini Jima dan sebagainya di sini. Jadi bisa mungkin puluhan ribu mungkin ya. Ini sudah kita punya. Jadi kalau kita mau lihat aja judul-judulnya. Contoh marketing ya, ini kan banyak tentang halal. Nah, ini lihat aja judul-judulnya. Compliance Islamic marketing practice among business in Malaysia. Conflict and precise decision making within couples. Customer satisfaction. Jadi kita
cara untuk mengetahui bagaimana itu ya kita baca judul-judul orang tentang topik kita, misalnya tentang marketing atau digital marketing, lalu kita lihat jurnal-jurnal Scopus bagaimana judulnya. Itu salah satu agar kita inovatif, agar kita tidak kaku, judulnya itu lagi analisis faktor influence kayak gitu kan, jangan gitu. Jadi harus ini ya, caranya adalah tadi kita banyak baca. Oke ya, contoh. Nah, selanjutnya, oke ada berapa? 10 menit, 15 menit lagi ya. Nah, selanjutnya adalah perlunya penggunaan metode riset yang robust. Nah, ini terutama untuk yang ini ya, khusus ekonomi Islam saya itu penting untuk ini. Untuk kita metode itu harus yang robust. Robust itu yang jelas. Jadi jangan kualitatif, beda ya kalau hukum ya, atau kalau kita tentang sosial atau apa kan itu kan kualitatif banyak. Tapi ini saya bicara tentang ekonomi Islam ya. Tentang ekonomi itu karena ekonomi, jadi ekonomi itu biasanya ada angka, jadi harus robust. Meskipun kualitatif, misalnya kualitatif, tapi harus robust. Misalnya kemarin ANP itu kualitatif, tapi ada robustness-nya dengan p-value atau dengan yang lain dan seterusnya. Jadi kalau bisa yang robust gitu ya, robust. Jadi artinya metode riset itu harus terukur, jangan deskriptif, kualitatif. Bisa juga, kalau jurnalnya kualitatif ya itu cocok, tapi kalau secara umum jurnal-jurnal ekonomi biasanya perlu metode yang lebih robust. Gitu. Lebih robust itu lebih terstruktur. Misalnya, ini basisnya apa? Basisnya matriks atau basisnya apa? Kalau ISM, SSIM, saja. Jadi harus jelas. Demikian juga yang kualitatif. Misalnya, kita menggunakan NVIVO. Ini basisnya gimana sih NVIVO itu? Sentimen analisis, basisnya apa sih? Nah, dituliskan di metode itu apa dan seterusnya. Gitu ya. Jadi perlu metode riset. Jadi jangan itu lagi regresi sederhana lagi atau deskriptif kualitatif atau SWOT aja. Kemarin kan sudah SWOT bisa ditinggalkan jadi BOCR. Jadi kita memang mau nggak mau harus banyak belajar metode, ya harus banyak belajar metode. Nah, mau nggak mau sih kalau akademisi dosen itu mau nggak mau harus banyak tools yang kita pelajari. Itu mau nggak mau, ya. Oke, nah lanjut. Nah ini penting. Ini juga salah satu kunci. Jadi kalau Anda mau nulis menggunakan publish di Scopus, ini penting. Jadi Anda harus menggunakan, ini saya suka lihat, kan kadang ada beberapa paper yang kolega yang, ini mau ke Scopus, tapi setelah dilihat daftar pustakanya, jurnal-jurnal nasional, jurnal-jurnal lokal, gitu ya, masih berbahasa Indonesia, atau ini nggak begitu. Jadi caranya itu adalah, kalau kita mau Scopus ya mau menggunakan minimal 3/4 rujukan itu ya dari jurnal Scopus juga, jurnal berputasi juga, gitu ya. 3/4. Kalau bisa ya semakin besar semakin bagus ya rasionya. Atau misalnya begini, kita mau submit ke jurnal Q1, Q2, nah, berarti minimal jurnal-jurnal rujukannya itu ya minimal ya Q2, Q1 gitu, jangan yang Q4 gitu. Itu saya dari pasar itu bilang begitu. Jadi kalau kita submit ke jurnal Q3, jangan merujukan itu ya jurnal lokal atau Q4. Jadi harus yang sama atau di atasnya. Jadi kalau kita target Q2, nah berarti rujukannya adalah Q2 atau Q1. Mayoritasnya rujukannya. Gitu. Itu salah satu langsung ketahuan kok. Kalau rujukannya Indonesia semua atau setengah Indonesia udah langsung ditolak. Juga nih. Jadi rujukan itu harus mayoritas ya. Misalnya jurnal Islam Marketing sekarang Q2 misalnya. Sudah berarti rujukannya ya yang sama atau di atasnya. Boleh ada jurnal-jurnal lokal tapi sedikit aja 1-2 nggak apa-apa. Yang itu relevan, nggak masalah. Ya, ini kunci juga nih. Ini tips juga ya, ini kunci penting. Ya. Nah, ini juga penting. Ini sering menjadi concern. Mau menulis di jurnal publikasi yang bagus, sebenarnya lebih kita itu baiknya mendingan investasi di proofreading, jadi mentranslasi dari bahasa Inggris, bayar itu daripada bayar jurnalnya, bayar APC-nya, artikel prosedurisnya. Jadi pilih jurnal yang free, tapi kita bayar mentranslate-nya. Atau proofreading itu artinya translasi dan bahasa
Karena saya dari Prof Yusuf itu ya, beliau itu guru besar di Unpad, istrinya juga orang luar negeri, orang Thailand kalau nggak salah ya. Tapi saya katanya masih tetap proofreadnya ini ke orang, maksudnya memproofread dia nggak sendiri. Meskipun saya sudah di Australia bahasa Inggris, istri saya orang luar negeri, tapi tulisan saya tetap memproofread ke orang, artinya membayar gitu ya, membayar transaksi dan proofread ke orang, terutama proofread. Jadi mendingan bayar proofread daripada jadi cari jurnal yang free. Gitu. Misalnya di Emerald tadi kan bisa milih ya, bisa free. Nah, mendingan gitu. Jadi kalau kita karena gini, karena kalau tulisan kita bagus, tapi nggak bisa dibaca, datangnya dari Google Translate, itu nggak bisa dibaca. Mungkin sama kita kan kebaca ya kan, nggak ngerti bahasa Inggris. Tapi kalau sama orang yang ini bahasa Inggrisnya nggak nih gitu. Jadi kalau tulisan riset kita bagus, tapi bahasa Inggrisnya nggak bagus, ya jadi nggak bagus. Gitu. Ya jadi mendingan begini daripada bayar APC-nya, atau kalaupun bayar ya murah gitu ya. Tapi tetap tadi proofread-nya tuh kalau bisa investasi lah. Nah itu sering juga saya lakukan dan dan ini menjadi kunci sebenarnya. Kadang-kadang nih isinya kita mungkin biasa, tapi bahasa Inggrisnya bagus kan di proofread kan. Proofread itu linguistiknya memang gaya ini ya misalnya bahasa Inggrisnya sudah lebih ini, nah itu justru diterima karena menarik bahasanya gitu ya. Padahal isinya mungkin biasa saja, kadang-kadang begitu, gitu ya, kadang-kadang begitu. Oke, selanjutnya, kita lihat. Nah ini juga penting. Nah coba lihat, ini juga penting. Jadi ketika kita mau submit nih, nah itu sebelum disubmit itu sebaiknya kita minta review. Misalnya contoh, ya ini dengan teman aja, dengan teman kampus gitu ya, misalnya dosen, kita ada dosen juga yang lain, minta tolong gitu ya. Pasti mengganggu dia kan, mengganggu waktunya. Nggak apa-apa, nanti gantian ketika dia mau submit juga, nanti kita jadi gantian gitu ya. Kadang-kadang ada sesuatu, ada hal-hal yang itu kita nggak ngeh, kita sudah ini, tapi karena second opinion atau pembacaan orang lain itu kadang-kadang ketahuan. Ya inilah kalau kita di muka kan nggak kelihatan ya, kita harus lihat cermin, atau orang baru ketahuan kalau di muka kita ada ada noda kan gitu ya misalnya ya. Nah itu artinya apa? Kita perlu review teman atau kolega atau teman, kalau di mahasiswa S3 sesama mahasiswa saling review gitu ya. Mungkin bisa kasih masukan. Itu menarik. Jadi sebelum di-review sama reviewer itu, di-review sama kolega. Itu banyak yang menjadi bagus, menjadi improve gitu papernya. Gitu ya. Ini penting ya. Ini juga penting minta review dari kolega. Nah, memang nanti harus gantian. Jadi nanti kalau yang lain minta kita ya kita juga baca gitu ya, dan seterusnya. Oke. Nah, ini beberapa inilah ya. Ini beberapa beberapa yang harus saya jelaskan sebenarnya, tapi nanti waktunya nanti mungkin tanya jawab ya. Jadi kita perlu tahu dimension, ada Quillbot, ada Grammarly, Turnitin, ada Mendeley, ada beberapa tool statistik. Ini penting untuk kita kuasai. Yang standar dan ini mudah, semua mudah. Ribet tapi kalau sudah ini mudah. Nanti kalau udah sekali itu nanti mudah. Ya. Mungkin itu sebenarnya yang ini, ada banyak lagi sebenarnya, tapi nanti biasanya dia tanya jawab berkembangnya. Mungkin gitu Mas Ihsan. Sementara saya coba dulu materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Pak Am tadi atas insight yang luar biasa banyak ya untuk kita semua. Mungkin ada ilmu baru mungkin kita tidak dapatkan di seminar-seminar lain atau di forum-forum lain. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Am tadi atas pemaparan materinya, dan alhamdulillah ini sudah sangat banyak pertanyaan yang masuk di kolom chat. Tapi sebelum itu mungkin kita berikan waktu istirahat dulu ya untuk Pak Am, kurang lebih 1-2 menit. Karena dari tadi sudah cukup lama berbicara tanpa henti gitu kan di bulan puasa. Jadi sambil Pak Am mungkin istirahat sejenak, saya sedikit mau mengiklankan sesuatu.
Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu dan rekan-rekan sekalian, agenda tadarus metodologi ini diadakan oleh Smart Consulting dan juga Pesantren Riset Al-Azkiyah. Ya tujuannya adalah agar kita pertama mengisi hari-hari kita di bulan Ramadan dengan hal-hal yang bermanfaat dengan menuntut ilmu, mudah-mudahan dapat menjadi amalan untuk kita semua. Dan kami mewadahi bagi bapak-bapak, ibu-ibu, dan rekan-rekan sekalian yang ingin berinfak untuk keberlangsungan Pesantren Riset Al-Azkiyah. Berikut ada QRIS-nya, jadi silakan jika ibu-ibu, bapak-bapak, dan teman-teman semua ingin berwakaf ya untuk kemajuan Pesantren Riset Al-Azkiyah ke depannya, dan insya Allah akan terus ada tadarus metodologi di Ramadan-Ramadan yang akan datang. Oke. Kita tunggu beberapa saat, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang masih ingin scan barcode yang tertera. Alhamdulillah ini tadi pesertanya stagnan di 150 sampai dengan 170 peserta. Luar biasa antusias dari rekan-rekan sekalian. Dan sedikit info, mungkin sedikit iklan lagi nih. Mungkin karena hari ini kita sangat terbatas ya, 1,5 jam rasanya tidak cukup untuk menjelaskan materi-materi terkait atau tips dan trik terkait dengan publikasi ini. Jadi insya Allah nanti hari Sabtu kita akan menyediakan pelatihan edisi premiumnya, pelatihan berbayarnya dengan waktu dan durasi yang lebih lama. Tentu saja bersama dengan Pak Aam sebagai pemateri. Jadi terkait dengan info dan detailnya mungkin bisa langsung disampaikan oleh Pak Aam atau nanti infonya akan kami susulkan di grup WhatsApp tadarus metodologi. Ya, jadi bagi yang belum masuk grup WhatsApp, silakan didaftarkan dirinya. Untuk infonya pendaftaran ada di Instagram Pesantren Riset Al-Azkiyah, silakan di-follow, silakan join grup karena nanti akan ada info-info selanjutnya terkait dengan agenda-agenda kita ke depannya. Dan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang masih ingin bertanya, kami masih mempersilahkan. Boleh diisi di kolom chat, boleh ditanyakan di kolom chat. Nanti jika masih ada waktu, mungkin kita bisa buka sesi tanya jawab secara langsung. Oke, saya rasa sudah cukup ya waktu untuk istirahatnya. Oke, nggak bisa di-scan. Oke, kalau masih tadi ada kendala terkait dengan scan, mungkin nanti kita akan share juga ya di grup WhatsApp tadarus metodologi. Ya, terima kasih Mas Aziz. Nanti tolong nomor rekeningnya di-share aja, San. Siap. Oke, kita langsung masuk sesi tanya jawab ya Pak Am ya. Ya, boleh. Saya akan coba bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat. Pertama, pertanyaan dari Pak Ahmad Afandi. Assalamualaikum Pak, mau tanya terkait jurnal predator, apakah yang selalu masuk di email itu diprediksi jurnal predator? Oke, langsung aja ya, biar ini. Baik, betul. Jadi biasanya kalau jurnal-jurnal yang benar biasanya jarang begitu ya. Kecuali biasanya call paper dulu, ada call paper, baru nanti di call paper masuk ke beberapa jurnal, itu banyak gitu, itu oke, aman. Tapi kalau yang langsung menawari biasanya dari India, dari Pakistan, biasanya itu biasanya mayoritas. Gampang sebenarnya. Caranya adalah, saya share ini. Caranya adalah dari Scopus ya. Nanti harus kita masuk dulu ke Scopus. Masuk dulu ke sini. Lalu kemudian dicek jurnalnya apakah itu aneh tidak. Gitu. Misalnya contoh. Nah, ini kan kita bisa klik tuh, jurnal itu bisa kita klik, lalu kemudian kita berapa ininya, terbitannya gitu. Kalau ini kan normal ya, dari ini classification ini Q2 nih, Q1 sama Q2. Banyak tentang ekonomi Islam. Ini tahun sekian, 30, 40, 60, 70. Ini normal, yang kayak gini normal. Yang nggak normal itu gini. Ada jurnal
kawannya 12, 15, 20 langsung 1000. Nah itu. Jadi dari 50 jadi 1000. Nah itu aneh itu. Itu pasti predator itu masih mumpung gitu biasanya gitu. Nah itu biasanya kemungkinan diskontinya. Nah, jadi sebenarnya kalau mau ngecek masuk aja ke Scopusnya, lalu klik aja nama jurnalnya kan bisa dicek. Nah, kayak gitu. Tapi kalau pertanyaan tadi seperti yang disampaikan biasanya betul. Biasanya mayoritas adalah itu ini kurang aman. Saya sebenarnya sudah pernah nulis kalau di dunia ekonomi Islam ya, saya sudah pernah nulis jurnal apa saja yang baik di ekonomi Islam. Sudah pernah nulis ini nih. Nanti saya share ya. Ini nama artikelnya nih. Sebentar. Ini dia. Ini terlihat ini saya? Terlihat. Lihat ya. Nah, nih. Ini judulnya ini. Ini jurnal Ahmad Muzara'ah IPB ya. Studi literatur riset ekonomi keuangan Islam dalam jurnal Teknik Scopus Q1. Jadi saya kumpulkan 177 ini sebenarnya yang Q1 yang topiknya ekonomi Islam. Jurnalnya apa saja, topiknya apa saja. Nah, bisa lihat, nanti bisa di-download ini atau bisa dikirim. Nanti di belakang itu ada jurnal apa saja. Nah, ini yang bisa kita submit yang topiknya ekonomi Islam. Misalnya ini ICM, Islamic Capital Market. Kalau topiknya Islamic Bank, Islamic Capital Market bisa. Ini riba, ini topiknya gitu ya. Jima dan seterusnya. Ini Springer, jurnalnya apa saja. Emerald, ini banyak ya. Jurnal marketing ini, jurnal marketing tentang halal dan seterusnya. Ini jurnalnya. Demikian juga jurnal-jurnal yang Indonesia, jurnal Malaysia dan seterusnya. Tapi ini 2018, jadi perlu diimprove, teman. Ini jurnal-jurnal aman nih. Kalau topik ekonomi Islam bisa kirim di sini. Itu mungkin ya untuk jawabannya. Oke, mudah-mudahan cukup jawab ya tadi pertanyaan dari Pak Ahmad Afandi. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bu Marwini. Izin bertanya, apa kelebihan dan kekurangan antara jurnal yang berbayar dengan yang free? Bagaimana terkait dengan kualitas antara keduanya? Oke, kelebihan dan kekurangan jurnal berbayar dan free. Gini, sebenarnya itu sebenarnya nggak ada yang free sebenarnya. Yang free pun juga dia biasanya ada subsidi atau ada dia didanai kan oleh lembaganya. Jadi tidak ada yang free sebenarnya. Jadi kalau kita saya mendingan yang free, anti dengan jurnal-jurnal berbayar, nggak gitu juga karena yang kan diurusin artinya itu kan coba tulisan kita itu ya Bapak sekalian. Jadi kita tuh jangan kadang-kadang saya kurangin. Jadi tulis itu kan direview oleh orang-orang pintar, terus diedit sama sama orang editornya kan, diedit, ada yang salah dibenerin, kan gitu kan. Jadi kita harus berterima kasih gitu sama manajemen jurnal itu gitu. Jadi jangan minta free terus. Kan saya madhabnya madhab Scopus yang free. Nggak masalah sih, cuma sebenarnya dia itu juga akan ini makanya tadi kalau yang free itu kayak Emerald, dia bagaimana untuk membiayainya, maka di-lock kan paper kita itu dijual sama mereka gitu kan, hakinya dipindahin ke mereka kan gitu kan, haki kita dipindahin ke mereka dan mereka yang ngejualnya ke kampus. Kampusnya begini intinya, saya tidak anti terhadap yang berbayar, tapi kalau terlalu mahal, nah itu lain cerita. Kalau kan duit juga kita kan terbatas ya, jadi mungkin yang cuma begini, apa kelebihan kekurangannya? Nah, kelebihannya adalah kalau yang berbayar itu kan kita berarti open access, jadi kita bisa men-share secara gratis ke orang. Nggak bisa kalau kayak tulisan saya misalnya di Emerald Jima itu di-share nggak bisa, karena kan saya sudah menuliskan perjanjian bahwa saya tidak boleh men-share kan gitu. Misalnya tentang topik apa yang sudah terbit di jurnal-jurnal Emerald. Sementara kita milihnya yang close ya, yang bukan yang open access, kita nggak bayar. Berarti kita nggak boleh nge-share kan itu kan, nggak boleh nge-share. Gitu. Jadi ada beberapa lah kekurangan. Tapi intinya tadi saya kalau ini saran saya, kalau bayarnya masih low, oke lah silahkan. Yang lebih bagus lagi ya tadi kalau jurnal BI, jadi itu kan free, bahkan
kan kita dapat insentif. Nah, itu lebih keren lagi itu. Artinya mereka kan sudah ada anggaran dari BI mungkin sangat besar ya, sangat kuat ya dananya, sehingga bukan cuma kita bayar, kita dibayar, dapat insentif dari tulisan kita itu. Mungkin itu, tapi nanti detailnya mungkin saya perlu ini dulu kelebihan kekurangannya, cuma sedikitnya gitu. Jadi kalau kita tuh mestinya tidak apa-apa kalau ada yang berbayar itu ya, karena kan itu sebagai ini untuk mengelola. Karena kan misalnya jurnal itu kan dia harus langganan. Ini yang banyak yang tidak diketahui oleh teman-teman ya. Mereka itu kan harus langganan setiap tahun untuk langganan doi-nya, untuk langganan apanya dan seterusnya ya, untuk menggaji staff-staff ininya, di editingnya kan itu kan harus didanai kan, gitu. Jadi kalau membayar itu membayar itu untuk itu, gitu. Ya, itu mungkin. Oke, ini masih dari Bu Marwani, Pak. Bagaimana strategi memilih jurnal sebelum artikel disubmit? Saya mau jelas ya tadi. Memilih jurnal itu memang gini, salah satunya gini, siapa? Mbak ya. Jadi tulis kita topik kita apa? Misalnya contoh ke sini, ke fokusnya. Topik kita tentang halal tourism. Tulis aja halal tourism di sini. Halal tourism. Nah, nanti ketahuan jurnal apa yang paling relevan dengan itu. Di sini nanti ada. Ini contoh simpelnya ya. Nah, ini source title-nya. Tuh, jurnal Israel marketing paling cocok untuk halal tourism. Atau bisa ini. Atau bisa tourism dengan perspektif dan seterusnya. Jadi itu strategi untuk mana artikel kita cocok ke jurnal apa. Nah, itu langsung ketahuan di sini. Atau kita bisa lakukan dulu bibliometrik dulu, pemetaan bibliometrik. Nanti kalau topiknya ini, jurnal apa yang paling cocok? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Nah, itu ya, mungkin. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mas Abdul Aziz. Apakah ada tips dan triks untuk susun proposal disertasi dan mencari calon promotor yang sesuai? Ini. Oke, ini Kang Aziz ini dari Puskesmas. Ini ya, ini mau S3 nih. Untuk susun proposal. Saran saya ya sudah angkat aja riset yang sudah biasa di Puskes, tapi yang menarik. Itu penting dan menarik, tapi mungkin challenging, tapi misalnya itu penting ya. Itu penting untuk dilakukan, tapi jangan yang terlalu gampang juga, karena kan nanti kayak ini. Nah, lalu cari promotor yang cocok. Zakat, tergantung mau di mana, di Indonesia atau di luar. Kalau di luar misalnya siapa, kalau di dalam kampus mana gitu ya. Baru nanti yang relevan. Misalnya zakat, siapa, bisa juga begini caranya. Masuk Google Scholar, nanti ketahuan. Kalau topik wakaf gitu ya, siapa yang relevan, yang paling ini ya. Prof Asma, Fuad Zohari dari Malaysia ya, Pak Bayu Posuma dari Tazkiyah, ini Anurul Picha, ini kan pakar-pakar nih wakaf. Kalau zakat nanti siapa, kan bisa begitu juga. Intinya adalah saran saya untuk Mas Aziz, karena di Puskes dan data mungkin lebih mudah atau bisa menggunakan ininya, ambil aja kasus di ini, tapi yang berdampak, yang impactful, yang sangat manfaatnya besar gitu. Lalu kemudian pasti tentang zakat ya. Nah, cari promotor yang tergantung di Indonesia atau di luar. Misalnya di Indonesia, di UNER atau di mana, siapa pakar zakat gitu ya, Pak Irfan atau siapa misalnya, seterusnya. Nah, itu kayak gitu. Ya mungkin perlu diskusi banyak lah nanti kalau memang mau ini mau lebih detail. Baik. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bu Yuliani. Pak, pembagian tugas untuk tim agar tangguh seperti apa? Apakah tim hanya mengelola data saja atau sampai menulis manuskrip? Baik, bagus pertanyaannya Bu Yuliani, karena ini dosen ya. Jadi gini Bu, jadi kita harus invest memang Bu. Invest, jadi misalnya ini ada mahasiswa nih, tapi cepet nih dia. Diajarin apa, jago nih, misalnya cepet nangkepnya. Udah, kita ikutkan training tentang metode apa, terus ajarin juga bagaimana nulisnya. Ya tentu nanti finalnya kita, tapi kalau bisa mereka itu sudah jago gitu, baik itu metodenya, begitu juga bagaimana nulisnya, demikian juga yang lainnya. Atau pilih juga yang bagus bahasa Inggrisnya gitu. Kalau saya nih ya, alhamdulillah kebetulan di Smart ini memang bagus-bagus ya. Jadi dan hampir semua itu ya best student-nya di kampusnya, baik di Tazkiyah, Ibnu Khaldun atau di mana, itu best student. Jadi
bahasa Inggrisnya bagus, juga tinggal diajarin aja gitu. Kita ajarin aja tools-nya gitu. Kalau nulisnya sudah bagus. Jadi saran saya sih semuanya aja, Bu. Tapi jangan takut kalau mereka itu nanti nyalahin kita, jangan. Maksudnya kadang-kadang kan mereka jadi bagus gitu ya, itu justru bagus, jadi regenerasi bagi kita, sehingga mereka juga bisa menjadi mahasiswa inilah murid kita yang nanti bisa S2, S3 dan menjadi jauh lebih baik dari kita. Saran saya semuanya aja, Bu. Ajarin tapi sama kita. Kalau bisa invest. Maksudnya invest itu ngasih ikut pelatihan ini dibayarin sama saya. Gitu. Itu nggak apa-apa. Karena nanti manfaatnya besar buat kita. Saya ngalamin, dan itu sangat efektif, efisien gitu. Kita, Mas. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Sandi Mulyadi. Salam, saya izin bertanya Pak, terkait jurnal internasional yang free, boleh minta 3 jurnal yang disarankan narasumber yang cocok untuk pertama kali mau kirim ke jurnal internasional. Baik, begini, Sandi ya. Tergantung topiknya apa. Anda nulisnya apa? Mau bank syariah, halal, wakaf, topik apa, kan beda-beda. Jurnal kan beda-beda. Jadi satu lagi, saya belum jelaskan di tips. Jadi kalau kita nulis itu, meskipun bagus banget, tapi salah milih jurnal ya akan ditolak. Jadi kita harus pilih sesuai dengan topik kita, itu sesuai dengan area jurnal itu dan topik kita gitu. Jadi jangan, meskipun sangat bagus pokoknya, tapi salah. Misalnya gini contoh, saya nulis paper kuantitatif sangat rumit, matematikanya, notasinya, wah keren banget. Tapi dikirim ke qualitative review, Q1 tapi tentang kualitatif, ya ditolak. Karena itu jurnal kualitatif. Saya papernya sangat kuantitatif gitu. Meskipun sangat bagus itu. Jadi ini kurang cocok nih pertanyaannya. Topiknya apa? Topiknya apa? Harus spesifik. Gitu. Tapi kalau yang umum ada JKAU, King Abdul Aziz University, itu ekonomi Islam semua bisa. Atau di jurnal di Emerald juga beberapa ada yang ini ya, IMFM ya, Middle Eastern atau Jabar, itu masih bisa umum gitu ya. Tergantung topiknya apa. Gitu Mas. Oke, selanjutnya masih dari Bu Yuliani. Tolong ya nanti ya. Untuk profil yang biasa digunakan Pak Am. Ya nanti bisa inilah, bisa PC ya, bisa kontak. PC. Oke. Ya. Selanjutnya ini dari Mbak Maziah Mazabasya. Ini lumayan panjang nih Pak. Mohon maaf Pak, saya awam tentang jurnal. Terkadang dalam menyusun penelitian, kita cari artikel-artikel yang akan dijadikan jurnal acuan. Namun beberapa kali saya sering tertarik dengan topik artikel, tapi metodologi yang digunakan itu tidak dijelaskan secara detail. Biasanya jurnal internasional tahu-tahu sudah interpretasi